ya. Jadi ada 4 bab ini. Jadi kalau saya kembali ke sini tadi, maka pilih mapelnya adalah IPA, kemudian jumlahnya 4, gitu ya, proses. Ya. Ya. Sebelum kita mengisi di sini, karena seringkali nanti lupa, itu didahulukan yang ini dulu. Karena tadi kelasnya 7, semesternya 1, ini didahulukan. Ini. Nah, ini ya. Ini. Sini, kemudian sini. Ya, ini. Baru kemudian kata-katanya atau deskripsinya. Di sini ada peringatan maksimal 100 karakter. 100 karakter itu maknanya ya terhitung spasi dan juga tanda baca ya. Jadi 100 saja. Bagaimana kita menghitung jumlah 100-nya? Sederhananya kalau nanti merah ini kalimatnya berarti terlalu banyak itu ya. Jadi kalau kita coba ya, sini yang pertama kita copy, coba gini saja, saya masukkan, paste ini ya, ini 1, kemudian yang kedua, yang ini copy, paste, spasinya saya hapus ya, dekat itu, yang ketiga ini copy, kemudian paste, kemudian yang keempat copy, paste ya. Dipastikan ini jumlahnya sudah sesuai tadi, kemudian kita klik simpan. Harap diperhatikan bahwa TP yang sudah masuk nanti tidak bisa dihapus ya. Jadi saya simpan ini, simpan. Jadi yang sudah masuk seperti ini sudah masuk, ini dihapus tidak bisa. Bisanya hanya dinonaktifkan ini kalau misalkan tidak terpakai. Kalau diedit bisa, misalkan kita salah ketik diedit bisa. Tapi kalau dihapus ini tidak bisa. Maka ini sebaiknya hati-hati dalam memasukkan ini. Walaupun tidak masalah, misalkan keliru kita nonaktifkan tidak apa-apa. Ya. Jadi kembali kepada tugas pokok tadi. Input TP seperti itu caranya. Ini cara input ya. Kemudian yang kedua input nilai. Kalau sudah input TP berarti kita guru itu memasukkan nilai dari sini, kemudian input nilai rapor ya sini. Kemudian pilih kelas 7 saya hanya 1 kelas kebetulan. Kemudian IPA, kemudian pilih semester 1. Kita tunggu hasilnya seperti ini. Ini nanti tempat nilai, kemudian ini adalah centangan untuk memilih mana yang sudah tercapai dengan optimal, mana yang perlu peningkatan. Untuk nilai rapor sendiri, bagaimana kita cara mengolah nilai rapor sehingga ketemu hasil akhir rapor, itu bisa melihat di sini ya. Jadi panduan pembelajaran asesmen 2022 yang nanti filenya juga kami lampirkan, bisa di-download maksudnya. Ada seperti ini. Ini ada pada halaman ini ya, halaman saya tunjukkan, halaman 48 ya. Pada halaman 48 nanti dibuka ini pedoman. Nilai dari istilah sekarang itu nilai sumatif lingkup materi. Ini sumatif 1, sumatif 2, 3, 4. Istilah lama ulangan harian saja. Ulangan harian 1, 2, 3, 4. Ini di rata-rata, rata-rata. Ketemunya di sini 78. Kemudian sumatif akhir semester ya, akhir semester di sini juga ada. Ini ada tersedia 2 metode tes, non tes ini mungkin bagaimana begitu. Kemudian tes ini tidak ada kebetulan sehingga hanya masuk 1. Jadi kalau hanya 1 ya seperti ini. Ini adalah sumatifnya, sumatif akhir semester tuh ya, semesteran. Nah ini dengan yang angka 78 ini di rata-rata ketemunya ini. Dibulatkan, itulah pedoman untuk mengolah nilai rapor. Ya itu ya. Kami tulis di sini juga sama ya, di sini tadi. Ini contohnya. Nah ini ya. Nah ini. Misalkan UH, saya sebut UH. Nah, untuk kemudian istilah saja. UH1, UH2, UH3, 4 di rata-rata SAS sumatif akhir semester ini dan ini rata-rata masuknya adalah ini. Nah, itu adalah cara untuk menghitung nilai rapor yang dimasukkan di e-rapornya atau servernya itu ya. Ini ya, ini tadi. Kemudian untuk centangan-centangannya ini sepenuhnya tergantung guru masing-masing saja. Jadi
Misalkan ya, ini anak 88 itu ya. Ini yang saya centang apakah ini 3, ini ya. Kemudian ini misalkan 3, misalkan ini hanya 2 saja. Penentuan ini tergantung kepada guru masing-masing. Kalau ingin dasar hukumnya, ini berarti ya harus yang paling valid melihat apa itu ulangan hariannya, data dokumen ulangan harian, sehingga siswa itu pas ulangan bab ini menyebutkan cabang-cabang ilmu sains ini dapat nilai berapa, ini sudah lolos apa belum itu loh ya. Jadi yang paling valid adalah ke sana. Namun bisa juga dikembangkan sendiri dengan berbagai pertimbangan, ya monggo. Intinya ini kita serahkan saja kepada guru masing-masing. Ini 3, mungkin di sini 1 misalnya, atau 2, ini 2 begitu. Nah ini ya. Ini apa bisa misalkan ini saya masukkan 82. Ini yang saya centang 1 saja, ini dengan ini aja misalkan seperti ini. Ini jawabannya kalau secara sistem yang sekarang ini itu bisa saja. Jadi ini diterima saja. Cuma kalau diamati lebih lanjut mungkin ya agak gimana ya, agak lucu mungkin ya. Jadi ada bab yang diajarkan, kemudian siswa tersebut tidak jelas statusnya, ya, sudah tercapai apa belum itu loh. Ya, ini ya. Sehingga saran kami dari yang ada ini tetap dicentang semuanya ini, dicentang semuanya. Bisa di sebelah kiri yang termasuk tercapai, bisa yang perlu peningkatan, monggo nanti diatur sendiri oleh masing-masing guru mapel dengan pertimbangan masing-masing. Pertimbangan mencentang ini kalau kita buka pedoman yang ada, nah ini sebenarnya ada juga, tapi kok saya lihat agak kaku juga. Ini pedoman mencentang. Itu kalau berdasarkan buku panduan asesmen halaman 42 yang tadi ya, yang tadi ini pada halaman 42. Sebenarnya ada, cuma batasnya kok batas sekali. 42, 44, 42 ini contohnya ini. Nah ini loh, ini yang saya maksud ini. Jadi disebut sangat baik itu angka sini, baik itu angka ini. Sehingga kalau harus dikelompokkan 2 garis batas gitu ya, 2 garis batas, maka ketemunya yang belum tuh yang ini. Jadi artinya 0 sampai 70. Ini yang termasuk kategori yang ini, kanan ini, yang perlu peningkatan maksudnya. Nah ini. Sedangkan yang 71 ke atas itu bisa kita masukkan dalam poin yang kiri, yang telah optimal. Namun kalau nilai siswa yang diberikan dalam satu kelas itu kadang-kadang bersifat relatif, nun sewu misalkan terendah kok sudah 75 begitu, itu maknanya nanti ya semua dicentang lolos semua, kok tidak ada bedanya akhirnya. Nah seperti itu, makanya untuk pedoman mencentangnya ini sekali lagi kita pasrahkan saja kepada masing-masing guru mapel, ya bagaimana baiknya itu aja. Ini ya, kalau pedomannya semacam itu, mungkin itu untuk nilai-nilai yang sifatnya mutlak gitu. Kemudian pedoman yang lain, misalkan ini juga pedoman sendiri ya, ini saya juga pedoman sendiri. Ini saya tidak melihat ulangan hariannya, jadi saya langsung fokus kepada nilai akhir ya, sehingga ketika 4TP itu ya, saya berasumsi kalau nilainya itu antara 82 sampai 88, ini saya anggap yang tercapai 2. Kalau 89 sampai 95 ini 3. Itu ya, misalkan 88 ini 2, berarti kalau seperti itu maka di sini ya 88 2 saja, misalkan di sini. Nah ini bisa seperti itu. Sekali lagi ini hanya contoh-contoh pedoman yang bisa dikembangkan oleh masing-masing guru mapel. Oke, kita lanjut. Setelah mencentang seperti ini, tidak usah saya selesaikan, sebagian saja, maka ini bisa kita simpan. Begitu. Simpan, berhasil hanya 3 data dan 3 data deskripsi sesuai yang ada. Sehingga setelah disimpan, kalau ingin dicek ya di sini ngeceknya dari guru mapel tadi, status penilaian. Cek. Nah, di sini. Nah, ini kelihatan 7D baru ada 3 data. Cek pencapaian nilai rapor di sini juga bisa. Yang sini. Ini ya. Pilih kelas 7D. Nah, ini. Pilih mapelnya IPA. Nah, ya baru masuk yang ini, yang tadi ini. Nah, itu.
Jadi demikian untuk teknik yang pertama. Teknik yang pertama yang kita kenal dengan nama input, ya, input. Jadi cara ini logikanya sederhana. Jadi guru hanya berpedoman memiliki TP, kemudian memiliki input nilai, kemudian centang, selesai. Dan harap diingat bahwa ini ya, nah ini poin ini penting ini. TP untuk mapel yang sama pada satu tingkat cukup diinput oleh satu guru. Maksudnya misalkan gini, guru IPS dalam kelas 7 2 orang itu yang input satu saja. Itu. Guru IPA kelas 8 3 orang, satu saja. Jadi satu saja itu maknanya bisa berdiskusi atau yang lain istilahnya nunut atau ngikut yang guru pertama misalkan. Itu boleh. Sebab kalau masing-masing guru menulis sendiri nanti malah akan paralel, jumlahnya di sini nambah nanti. Jadi di sini nanti akan nambah. Jadi di tujuan pembelajaran kalau diklik di sini ini ya. Ini nanti akan ini 4 orang kan saya masukkan. Tapi kalau ada orang lain yang selevel dengan saya, guru IPA 7, masukkan nambah di sini. Sehingga efeknya adalah di sini. Input nilai rapor ya, pada saat ini seperti ini. Pak ya. Nah, ini. Nah, ini TP-nya kan saya tadi 4. Ini kalau ada orang lain yang input juga untuk yang sama-sama IPA 7, ini misalkan 4 juga masukannya. 8 di sini nanti malahan. Gitu loh. Jadi malah double di sini malah gak pas. Bagaimana mengatasinya kalau sudah terlanjur begitu? Pilihannya hanya dinonaktifkan. Tidak bisa dihapus ya, dinonaktifkan dari posisi ini tadi ya. Di sini kalau kebelasuk itu ya. Nah, ini aktif, tidak aktif ini loh. Nah, ini pilihannya. Sehingga ketika tidak aktif, nanti pada saat menginput nilai itu yang tidak aktif tidak akan muncul, sehingga tidak bisa diklik begitu. Oke, kita lanjutkan. Cara input seperti itu. Sudah jelas saya kira. Kemudian cara impor. Nah, cara impor. Kalau cara impor yang dipergunakan, maka perbedaan yang paling nyata itu adalah tidak perlu mengisi TP. Tidak perlu mengisi TP. Tidak perlu centang-centang TP. Ya, tidak perlu. Karena hanya download ini format ya maksudnya. Format nilai, isi nilai lengkap dengan deskripsi. Ya, jadi seperti ini kita coba peragakan ya. Jadi misalkan saya kelas 9 ya, jelas-jelas di sini IPA 9 belum ada nih, belum ada ya. TP-nya saya ingin mengisi kelas 9 dengan cara impor. Maka yang kita lakukan seperti ini, impor. Jadi sekali lagi tidak perlu input TP, tidak perlu klik TP. Jadi kelas 9A aja ada, 9A. Oke. Kemudian IPA, kemudian semester 1. Nah, di sini maka yang dilakukan adalah kita download ini dulu. Ya, kita download kosongnya, kita kosongnya. Jadi setiap kelas dan setiap mapelnya, ada kelas mapelnya ini hanya satu file gitu. Kita download seperti ini. Ya, kita tunggu. Kita download ini 9A. Nah, ini hasil download selesai. Bisa kita buka. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi yang diinput ke sini ini sudah komplit, ada nilai dan ada kata-kata atau capaiannya. Nah, ini ya. Capaian yang tertinggi, capaian yang terendah. Ini kalau kita miripkan pada proses input itu yang ini. Ya, yang ini kita coba buka ya. Kita coba buka yang input tadi. TP7D. Ini IPA semester 1. Nah, ini. Nah, setelah ini sebenarnya setelah ini tadi agak lupa sedikit, saya tambah ini ya, lihat deskripsi ini ya. Nah, ini harusnya ini tadi ya, ini di tombol. Nah, ini loh. Jadi kiri dan kanan daripada Excel yang ini. Nah, ini isinya seperti ini.
Nah, seperti yang ini. Jadi yang tertinggi ada kata-kata tambahan mencapai kompetensi dengan sangat baik. Nah, ini. Sedangkan yang kanan perlu peningkatan dalam hal. Nah, dan seterusnya. Ini kata-kata awalnya. Jadi harus bisa membuat kata-kata seperti ini untuk di semua di sini. Nah, ini ya. Ya, seperti ini. Bagaimana kita membuat deskripsinya? Ini bisa bebas diketik, dikarang sendiri bisa. Namun begitu, ini kami menyiapkan file Excel yang bisa dipakai untuk itu, ya, yang bisa dipakai untuk membuat deskripsi, ya, bikin deskripsi. Maka kita contohkan saja di sini, ini ya, ini adalah aturan yang saya bikin dan ini bisa diatur, ya, ini bisa diatur. Jadi sederhananya saya berpikirnya begini. Kalau saya memberikan kelas 9 guys, coba langsung kita terapkan aja. Kelas 9 misalnya ada 5 TP. Saya kopikan aja dari sini. Copy. Ini file Excel saya, ini sini saya paste. Ini ya, paste. Ya, ini 5. Jadi caranya penggunaan seperti ini. Dipaste di sini 5. Setelah 5 dipaste, ini pastikan angka 8 yang jumlah maksimal kita ganti. Kita klik, ya, kita ganti dengan angka 5. Ya, karena hanya 5 gitu ya. Kalau 4 ya tinggal ganti 4 itu saja. Nah, ini ya. Kemudian 5 TP itu aturan yang saya bikin menurut saya sendiri ini ya. Menurut saya sendiri adalah jika anak itu nilainya 95 sampai 100, ini lolos semuanya, itu ajalah. Bahasa mudah saya begitu, lolos semuanya. Kalau nilainya 90 sampai 94, ini lolos 4 TP lolos dia, itu. Nah, seperti itu. Dan angka di sini aturan tidak baku. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai file saya bisa diedit sesuai keinginan. Misalkan, oh saya tak ganti lolos semua jangan 95 lah, 92. Yang bisa diganti ini ya. Saya tulis di sini petunjuknya. Angka kiri bukan 0 bisa diedit. Maksudnya ini loh. Yang ini loh, ini ya. Sehingga ketika saya 5 tadi 95 saya hitung keduren sakmono iki saya ganti 92 saja. Ya enggak apa-apa, yang ini ganti 92. Nah, 92 ya saya ganti ya. Kemudian saya enter, maka atasnya yang 94 ini nanti pasti akan berubah dia. Ya, 91 dia, ya. Nah, ini. Yang ini 91 kita ganti menyesuaikan, jadi bertahap sedikit-sedikit. Ya, jangan sampai dumpuk gantinya. Jadi harus pas gitu ya, seperti ini. Coba saya ganti aja 92 itu ya. Sehingga kalau ada siswa yang nilainya 92, dia akan lolos semuanya, sedangkan yang tidak lolos kosong. Apa betul begitu? Coba kita cek di sini. Siswa pertama misalkan saya ingin angka 92. Nah, ini langsung ya, langsung terbentuk di sini. Siswa kedua saya isi angka 88 misalnya. Nah, ini ya. Ini saya isi angka 80 misalkan. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tetapkan. Jadi bisa dikendalikan di sini sesuai keinginan. Nah, ini diisi nilai-nilainya tentu saja dengan nama siswa yang sudah sesuai daftar ya, jangan sampai keliru nanti ya. Ini nama siswanya dari download server kan sudah ada ini. Loh ini sudah ada. Maka kita anggap sajalah 3 pertama itu nilainya ini. Ini harus hati-hati ya nama siswa ya. Kalau sudah ya tinggal kita copy aja, tambahin lah ini. Misalkan nyedot rendah ya 78. Nah, seperti itu. Ini misalkan 85. Nah, ini kan udah. Nah, maka ini kita kopikan. Oke, copy, kemudian kita paste ke file asli dari download rapor tadi. Jadi ini paste. Tak begitu ya, sehingga masuk di sini. Kalau sudah masuk semuanya ya, ini contoh saja nih kan ya, maka kita simpan. Oke, sudah simpan, saya tutup dulu ini. Sehingga kembali pada tadi dengan teknik impor, saya lanjutkan lagi yang tadi impor. Saya tadi kelas 9 ya, 9A khususnya. Kemudian IPA, kemudian semester 1. Kemudian nah ini yang kosong tadi, ini yang choose file ini yang sekarang ini ya, tadi filenya mana saya simpan di sini tadi
Ini yang ini tadi filenya. Oke, impor. Tadi kelas 9 tidak ada TP-nya ya, tidak ada TP-nya. Nah, ini. Nah, ya hanya begitu saja. Jadi tidak kelihatan apa-apa. Coba kita cek aja. Cek penilaian. Status penilaian. Seperti ini. Nah, ini. Kelas 9A ada 5 data, karena kan dari seluruhnya tadi ya, 5 data. Kalau kita lihat nilainya, ini perkembangan nilai, pilih 9A, kemudian pilih IPA, kemudian ya ini nilainya ini ya, loh ini nilainya 5 tadi. Kita cek deskripsinya. Nah, ini sama juga kan, sudah saya beri pendahuluan juga mencapai kompetensi sangat baik. Terus yang belakangnya perlu peningkatan, yang ini tadi kan full ya, tidak ada dia. Nah, ini perlu peningkatan. Nah, ini dalam hal, jadi ini sudah saya samakan dengan cara input. Jadi kalau pakai yang ini ya silakan. Tetapi sekali lagi ini adalah untuk teknik-teknik dan pedomannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bisa diadopsi, dikembangkan, diolah, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sesuai ini ya silahkan saja. Jadi ada 2 cara ya, ada 2 cara, yaitu cara input dan cara impor tadi. Kembali pada rentetan ini tadi ya, jadi untuk impor tadi kurang lebih caranya seperti itu. Jadi tidak perlu centang TP, tidak perlu nulis. Jadi kalau dicek tadi ya, dicek di sini, ini jelas-jelas sudah ada deskripsinya. Namun kalau dicek tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kelas 9 ini nanti ya tidak ada, karena kita tidak pernah masukkan ya. Karena memang tujuan pembelajaran dan centang-centang tadi adalah salah satu sarana untuk membuat deskripsi, sedangkan impor langsung memberikan deskripsi. Itu bedanya. Jadi ya tidak apa-apa, dua-duanya adalah cara yang disahkan oleh aplikasi rapor ini. Cuma metode membuat deskripsi itu kita sendiri yang menentukan. Tuh. Kembali sini tadi, itu yang utama itu aja. Kemudian yang lain-lain ini adalah untuk penilaian P3. Ini seperti ini, kita peragakan saja. Ini dari akun saya. Input P3 hanya berlaku pada kurikulum 13. Jadi kalau saya di tempat saya itu kelas 7-nya itu merdeka. Jadi kalau saya coba mengisi P3 untuk yang kelas 7 ini ya, kelas 7 ditolak. Kelas ini tidak menerapkan kurikulum 13. Kembali saya coba untuk yang kelas 9 ya. Kelas 9 ini semester 1. Pilih dimensi. Dimensi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 diisi semua. Jadi contoh yang pertama ini. Nah, nilainya seperti ini. Jadi kita tinggal klik-klik saja ini. Jadi ada nama siswa, kemudian ada sub capaian elemen, akhlak beragama, akhlak pribadi, seperti ini. Jadi dari ini aja sudah banyak sekali nilainya. Sehingga siswa yang Abimanyu ini mau dinilai apa? Nah, ini seperti ini. Ada tidak teramati, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang saya harapan, sangat berkembang, paling bawah ini yang sangat baik. Kalau saya amati, kemungkinan ini mirip-mirip dengan rapor lawas yang spiritual sosial gitu, yang klik baik semuanya gredek gitu loh. Sehingga sini kalau perorangan menilainya ya tinggal begini, misalkan yang nomor 2 dari bawah inilah, tidak usah yang super, yang biasa baik gitu aja. Ini juga begini, yang ini juga begini, itu bisa. Namun untuk cepatnya yang atas, ini yang tulisannya ada, terapkan nilai ke semua siswa. Jadi kalau yang diklik yang ini, gredek itu ya sudah seluruhnya. Ini ya, nah ini seterusnya berkembang sesuai harapan. Baru 1, 2 misalkan diberi perbedaan silahkan. Wah, cah iki Arjuna ini sangat baik, monggo. Ini yang ini sangat baik. Mungkin kok tidak ada yang memberi nilai kurang, itu mungkin tidak ada biasanya. Kalau sudah jangan lupa disimpan ya. Semua proses-proses harus disimpan. Ini ya. Oke. Ini saya berikan lagi
gotong royong misalkan 2 saja untuk poinnya. Ini ya, ini gotong royong sama ini. Oke, simpan. Oke. Oke, itu untuk P3 yang hanya ada di kurikulum 13. Kita lanjut lagi sekarang wali kelas agak belakangan, yang ini dulu. Pembina ekskul dulu. Karena kebetulan saya juga ikut pembina ekskul. Maka di sini ada muncul nilai input ekskul nih ya. Jadi ekstrakurikuler ini bisa dimasukkan dari akun pembina ekskul, bisa juga dimasukkan dari akun wali kelas. Namun yang paling tepat menurut saya ya pembina ekskulnya. Kalau wali kelas tentu dia harus dapat setoran dulu nilai dari pembina ekskul. Nah, seperti itu. Misalkan ini ya, input nilai ekstra. Pilih kelas, ini ada kelasnya, kelas ekstranya, ekstra komputer bang, seperti itu di tempat kami. Kemudian ada sub-sub kelasnya. Dari kelas 8B ada nama pesertanya, semester 1. Nah, ini tinggal kita berikan nilai aja. Ini input nilai di sini ya, input. Nah, ini sudah ada namanya. Nama, pilih nilai baik misalkan, terus kata-katanya apa terserah, sudah bisa apa begitu misalkan, dan seterusnya. Silahkan diatur sendiri ya bagian itu ya untuk nilai ekskul. Oke, kalau sudah daripada guru ekskul, coba sekarang kita lari ke wali kelas ya, wali kelas. Jadi kita kenal sepintas-pintas saja ya wali kelas. Oke, saya log out dari akun saya sebagai guru biasa. Saya coba sekarang wali kelas, ada contoh di sini Pak Arif ini ya. Saya contohkan Pak Arif, login. Oke, Mas. Oke. Ini nggih. Pilih SMP. Tuh Tangerang. Nah, ini Arif Rohmadi. Nah, ini muncul menunya, menu wali kelas. Apa yang penting dari sini? Kalau data siswa kan hanya ngecek data saja, sudah benar anak buahnya atau belum, itu aja. Kemudian yang berikutnya input data rapor. Nah, ini input kehadiran. Seperti biasa ini ya, kelas 9A semester 1. Ini bekerja sama biasanya dengan BK. Sakit berapa, izin berapa, tanpa keterangan berapa, begitu. Kemudian nilai ekskul yang saya sebut tadi, ini sebaiknya dari akun pembina ekskul saja. Kemudian input karakter P3. Nah, ini kok sama, tadi guru mapel juga ada, di wali kelas juga ada. Sebenarnya begini, jadi guru mapel itu wajib mengisi semuanya. Kemudian dari wali kelas itu tinggal nih loh, klik generate nih. Nah, jadi setelah klik generate ya akan muncul di sini nanti. Klik generate. Nah, sini apa yang sudah pernah diisi. Nah, ini tadi kan sebagian isi. Nah, ini ketika guru yang ada, jangan lupa simpan ya, saya simpan. Sebentar, saya simpan dulu. Nanti simpannya ini. Aduh men, ini ya. Jadi tadi kan gurunya misalkan sejumlah 11 orang ya, 11 orang, 11 mapel begitu, masing-masing memberikan penilaian. Kalau separuh lebih memberikan penilaian baik, ya kesimpulannya baik gitu loh. Saya kira itu aja. Jadi tapi harus di sini klik generate ini. Nah, ini yang ini kan kosong, belum ada guru belas yang ngisi. Nah, ini kalau sudah ngisi semua generate jadi. Itu ya. Kemudian catatan wali kelas ya diberi catatan baik saja ini ya. Seperti biasa kan ini, tingkatkan prestasi belajar, semangat dan seterusnya itu ya. Seperti ini. Nah, ini kata-kata itu. Kemudian cek penilaian. Coba kita lihat status penilaian seperti apa. Pilih kelas 9A. Nah, seperti biasa lah ya, yang sudah ngisi berapa ini. Ya, ini kan akan kelihatan nanti. Seperti itu. Kemudian cetak nilai, cetak lager, cetak ini tinggal ngisi saja. Coba yang kita cetak yang ini aja ya untuk contoh. Cetak nilai rapor. Ini pilih kelas 9A, sementara langsung apa adanya saja. Seperti itu. Ini generate ini dulu ya. Biasanya begitu ya, generate rapor dulu. Ya, kemudian nah salah satu aja yang pertama, klik ini add start. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Inilah, ini kan muncul di sini nanti. Dimensi sikap tuh muncul di sini. Ini adalah nilai pelajarannya.
hanya satu, contoh tadi hanya satu. Sehingga kalau di sini tadi deskripsinya itu panjang-panjang, nah ini kan menjadi panjang, akhirnya mendesak yang lain itu loh maksud saya. Nah, itu. Jadi itu yang bisa menjadi catatan. Saya kira demikian. Kemudian untuk file-filenya ini nanti alamatnya saya tuliskan di chat nanti ya. Itu bit.ly/rapor_anto begitu. Saya kira begitu aja sudah mudah dihafalkan. Nanti akan lari ke Google Drive saya. Nah, ini file yang saya sharingkan adalah seperti ini. Ini yang deskripsi Excel tadi yang pertama ini ya. Saya zip ini karena kalau tidak di zip itu masuk Google Sheet itu nanti akan di-convert jadi Google Sheet walaupun kita Excel. Maka zip tidak ada passwordnya, tinggal diekstrak saja. Kemudian manual-manual ini resmi semua ini ya, resmi semua, mendukung daripada pengolahan rapor. Paling bawah ini ya, yang saya bikin tadi ini hanya penjelasan singkat. Sebenarnya penjelasan lengkapnya sudah ada di manual guru, manual admin, semua sudah ada seperti itu. Paling yang tambahan yang ini saja. Saya kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan, dan jamnya ini juga sudah pukul 21.04. Saya kira moga-moga bisa sebagian sudah kita sampaikan. Demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk pertanyaan kami persilahkan nanti. Terima kasih, saya stop sharing dulu dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anto Pramono SPD, narasumber hebat dari SMP Negeri 1 Takran, Magetan, Jawa Timur. Bapak Anto mohon izin, ini bisa ke sesi tanya jawab nggih? Silakan bisa. Bapak Ibu bisa untuk tanya jawab, Bapak Ibu bisa raise hand nggih, angkat tangan monggo. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dulu Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Tri Wahyuni. Ini apakah masih sama dengan cara pengisian e-rapot Kurmer tahun yang kemarin nggih? Apakah betul Pak Anto ada pertanyaan seperti itu? Untuk jawaban dari Bu Tri Wahyuni apa sama? Pada prinsipnya sama. Jadi perbedaannya hanya tahun ini aplikasinya dijadikan satu. Itu saja. Yang paling pokok itu. Sama. Oke, nggih. Pak Anto, selanjutnya ada Pak Poni Setiawati, SPD SD. Menika e-rapotnya bisa untuk SD juga. Napa ngaten, Pak Anto? Mohon dijelaskan. Yang ini saya tidak bisa menjawab karena e-rapor SMP, SMA itu berbeda-beda. Jadi setiap terbit aplikasi itu ya hanya untuk satu jenjang. Karena kurikulumnya beda-beda semuanya. Jadi kalau yang kita tampilkan tadi ya khusus yang SMP itu. Oh nyaten. Terima kasih Pak Anto. Selanjutnya, apakah bisa ditanyakan untuk KO P5 Bapak? Untuk ini P5 maksudnya mungkin lain waktu nggih, karena agak panjang lagi dan ini juga nyetaknya di akhir tahun. Namun kalau ingin diskusi ke SMP kami siap. Mungkin nanti kita bisa rencanakan berikutnya, kita bisa sesi berikutnya. Nanti bisa kami daftarkan Pak Anto untuk materi selanjutnya di PMM belajar ID kita nggih di Generasi Emas SMP Negeri 1 Takran Pak Anto. Selanjutnya, ini Pak Anto sudah kirim nggih. Itu untuk linknya yang file-file yang terlampir. Nggih. Mungkin ini ada file yang terlampir Bapak Ibu. Mungkin ada yang raise hand, monggo bisa langsung bertanya ke Pak Anto narasumber kami. Nggih. Bapak Jasuma, monggo Bapak Jasuma. Silakan. Bisa memperkenalkan diri dulu Bapak Jasuma, dari mana?
Ya, SD terima mana? kasih Nggih, Ibu nanti. Sumiati. Nggih. Saya Jasuma dari SMP 2 Gelumbang, Bu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Oke, nggih Bapak, terima kasih, salam kenal dari kami SMP Negeri 1 Takeran Magetan, Jawa Timur, Bapak. Nggih, Siap, Ibu. nanti Bapak bisa kirim di kolom chat nggih, nama, nama, alamat lengkap, instansi, setelah bertanya nanti nggih, nama, alamat lengkap, instansi, dan bisa emailnya nggih. Siap. Sudah tahu bisa absensi nggih Bapak? Di Sudah, kolom Bu. chat bisa Sudah. absensi? Oke, monggo silakan bertanya ke narasumber hebat kami. Baik, terima kasih Bu Umi. Izin Pak Anto. Waktu kami mengisi di aplikasi 2 hari yang lalu, Pak Anto, kami itu mengalami kebingungan pada pengisian oleh koordinator P5. Nah, setelah dibuka Pak Anto ya, mungkin kami belum tahu settingnya Pak Anto ya. Di situ Sorry. Aduh, sorry. Alah. Sorry. Sorry suaranya ke anu ya. Sebentar. agak maaf. Suaranya mute, Pak. Oke, monggo. Maaf. Saya ulang Pak Anto ya. Iya. Beberapa hari yang lalu Pak, mulai dari minggu yang lalu, koordinator P5 kami mengalami kendala pada saat pengisian format itu ternyata ada isian angka Pak pada nilainya itu. Kan seharusnya yang kita isi hanya deskripsi Pak ya. Apa skala-skala deskripsi itu yang ada berapa itu yang capaian kemajuan karakter itu. Ternyata itu ada satu kolom angka nilai Pak. Kalau tidak diisi dia itu tidak mau menyimpan Pak. Nanti mohon perkenan Pak pada sesi lain apabila kasus ini sama dengan aplikasi yang kami buka, mudah-mudahan ada solusinya Pak. Dan pertanyaan keduanya Pak, menu itu kan muncul di semester ganjil ini juga Pak ya. Padahal rapot itu setahun sekali. Jadi yang ganjil ini kita isi apa belum Pak ya? Kita isi, tidak usah dicetak atau tidak usah diisi dulu. Terima kasih Pak Anto. Ya, kami jawab Pak Jasuma nggih, untuk yang P5 mungkin memang belum sekarang Pak nggih, belum sekarang, kami tahun yang lalu juga. Kemudian untuk apakah diisi di semester 1 dan 2 itu pada saat semester 2 kita itu ngisi yang semester 1 itu bisa terbuka semuanya itu loh. Jadi dibuka dari semester 2 enggak apa-apa itu. Sehingga memang nyetaknya hanya di semester 2, pedoman daripada asesmennya seperti itu. Ini sementara itu dulu Pak nggih. Jadi kami malah belum mencoba yang tahun ini ya, yang tahun ini. Yang kemarin sudah kita cetak di semester 2 juga. Sementara itu aja Pak nggih. Nanti kita coba dulu yang P5. Karena harus melibatkan admin juga untuk yang koordinator P5 itu memasukkannya. Nggih, monggo. Bumi suaranya enggak keluar. Terima kasih Pak Jasuma. Kami akan melakukan sesi-sesi berikutnya. Ya, ini memang kami baru, jadi baru perdana untuk tutorial pemasukan nilai e-rapot ya. Untuk kemarin kami ada webinar terkait portofolio digital. Jadi kami akan terus memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Nanti kami dan tim bersama Bapak Anto Pramono SPD beserta Bapak Ibu guru lain kami akan melakukan pemberian materi terkait dengan hal-hal baru. Jadi mungkin tidak hanya rapot, untuk kali ini mungkin bisa bertanya di kolom chat dan bisa dilanjutkan melalui sesi WA. Jadi Pak Pramono bisa menulis di kolom chat WA-nya, nanti bisa kami simpan. Begitu nggih Bapak
Jasuma, mohon izin. Nggih. Mungkin ada Ibu Sri Handayani, monggo Bu Sri Handayani. Nggih, Bu Sri Handayani bisa dibuka Monggo Bu Ani, mikrofonnya. mikrofonnya. Nggih. Masih belum nggih Bapak nggih. Monggo Bapak Ibu, kita masih nanti kita 21.30 nggih Pak Anto nggih. Ini Monggo, tadi kula Pak nderek mawon. Anto. Oh nggih Bu Sri, monggo Bu Sri. Masih belum. Ini ada lagi. Oh, kami ada Pak John Musyahidin. Johan, Monggo Pak John. Pak Johan. Pak Johan. Nggih. Oh nggih. Johan Monggo Pak Johan, katuran Pak Johan. Mic-nya Mute, Mas Mas, Bro, mute. mic-nya Mas Bro. Mic-nya. Nggih, sampun. Nggih, saged nggih. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ada sedikit yang ditanyakan oleh Bu Sri. Bu, saya di jalan. Oh ya, ya Bu Sri ya. Saya di jalan ini. Nggih. Nggih Bu Sri. Habis dari dokter gigi. Nggih, ditutup dulu nggih Bu Sri. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Johan. Nggih Bu Sri. Monggo Pak Johan dilanjut. Terima kasih. Saya teringat tadi yang ditanyakan oleh Putri untuk pengisian raportnya ini apakah sama seperti tahun yang lalu. Karena tadi sudah dijawab, pada prinsipnya memang hampir sama atau bisa dikatakan sama. Dan pengalaman yang tahun lalu ketika memasukkan atau input nilai itu menggunakan impor nilai. Yang kami gunakan itu kemarin impor nilai untuk menghemat waktu. Tapi yang terjadi yang di versi yang tahun lalu, untuk versi tahun lalu itu ketika kami masukkan kemudian kami kopikan, sudah dikopi, kemudian kami impor, klik impor, ternyata yang masuk tidak seluruh siswa yang masuk ke sistem itu ternyata saya agak lupa, itu sekitar hanya 5 atau 6 siswa. Nah itu nanti kalau untuk tahun ini atau versi yang sekarang, apakah kira-kira juga seperti itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Anto langsung dijawab. Nggih, saya jawab Pak Johan nggih. Untuk tahun lalu yang dimaksud Pak Johan itu saya pastikan itu adalah yang kurikulum 13 kelas 9 dan saya pastikan itu bukan nilai tetapi pada apa itu dimensi itu loh, sikap itu. Iya mungkin, iya saya agak lupa. Memang seperti itu, memang seperti itu. Iya. Nah, jadi untuk yang tahun ini aplikasi yang kemarin itu sudah ditutup, sudah tidak ada. Jadi aplikasi yang sekarang ini pengembangan dari yang versi KM-nya, bukan yang K13-nya. Nah, sedangkan versi yang kemarin yang KM itu kan lancar, yang K13 ada error lemot dan sebagainya itu yang K13. Iya. Sehingga yang sekarang ini insya Allah dari yang saya amati sehari 2 hari ini dan juga beberapa grup aman saja. Saya kira begitu. Oh begitu, jadi ada perbaikan versi yang baru, di versi yang baru ini sudah ada perbaikan, tidak terjadi mungkin ya, semoga aja nggak terjadi error seperti yang tahun-tahun yang lalu begitu. Mohon maaf Pak Zadan, bukan perbaikan, memang yang kemarin sudah tidak dipakai. Oh gitu. Kan aplikasinya beda. Yang kemarin gitu. yang error itu yang aplikasi kelas 9 dan kelas 9 tahun kemarin dengan K13 dan KM itu yang kemarin tuh beda, 2 aplikasi. Iya, nah betul, sekarang jadi satu aplikasi dikembangkan dari yang KM. Yang kemarin KM kan tidak ada gangguan. Nah itu loh. Iya. Nah itu loh. Jadi yang kemarin gangguan sekarang kan sudah tidak ada. Aplikasinya tuh tidak ada. Nah, iya, memang nggak ada. Saya kira karena sudah jadikan satu itu. Jadikan satu dengan basic yang KM. Yang kelas 7. KM ya. Nah, terima kasih. Gitu. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Johan. Semoga dilancarkan nanti Pak Johan. Amin. Kami siap membantu, ada tim Bapak nggih. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Masih ada waktu ini. Nggih. Sampun nggih. Ini sekarang kami share, izin share screen lagi.
Untuk pengisian ini di Jamrut nggih Bapak Ibu, silahkan menulis di tautannya, saya kirim dulu tautan Jamrutnya. Sebentar. Monggo bisa ditulis di sini Bapak Ibu untuk kesan pesannya. Monggo sudah saya share di kolom chat, Bapak Ibu monggo ditulis apa kesan dan pesan dalam mengikuti webinar tutorial pengisian rapot Kombel PMM dan Intra SMP 1 Takeran Magetan. Bapak Ibu bisa menulis di klik yang note ini ya Bapak Ibu. Kit note yang ini Bapak Ibu nggih. Klik yang ini, stick note. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu ada pensil. Nah, Bapak Ibu bisa pilih kit notes. Monggo ditulis Bapak Ibu. J. Monggo ditulis. Misalkan seperti ini. Monggo ditulis. B, ditulis namanya oke Bapak Ibu. Biar untuk kami semua. J. Oke, ini dari Ibu Sri Mulyani Lembian. Apa kesannya Ibu? Ini sudah belum. Bu Sri Mulyanti. Monggo. Apa kesan dan pesannya? Ya, sebentar Bu Mi, saya hapus dulu tadi terlanjur kekirim. Oke. J. Sorry saya juga ini. Oke. Ini ada terima kasih banyak sangat membantu. Monggo Pak Suwiknyo SMP 1 Takeran. Bisa ditulis namanya Bapak? Monggo. Nah, saya tak menulis misalkan ini Ibu Umiati, saya misalkan ini. Ini punya saya. Oke. Monggo bisa. Oh iya. Sangat menarik. Ini Bapak Ibu saya bacakan nggih. Sangat menarik karena kami sangat butuh materi baru. Oke. Monggo. Bapak Ibu ini ada 3 nggih. Yang pertama kesan dan pesan. Alhamdulillah besok baru mau buka rapot, minimal sudah kenalan dulu di acara hari ini. Matur nuwun, terima kasih banyak. Barakallah. Ini ada yang S dari nggih Bapak Ibu, tulisannya kecil. Nggih, bisa ditata Bapak Ibu. Bapak Jasuma SMP Negeri 2 Gelumbang Sumatera Selatan. Sangat senang mendapatkan ilmu secara teknis. Sangat membantu Pak. Terima kasih Pak Anto dan tim penyelenggara. Sama-sama Bapak, kami juga ikut bangga bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Nggih. Ini bisa yang Bapak Ibu Sri Mulyanti sangat membantu. Terima kasih share ilmunya sama-sama. Ini Bapak Ibu ada kolom yang kedua nggih. Hal yang paling menarik dari pelatihan ini menopo Bapak Ibu? Hal yang paling menarik. Nah, ini di lembar kedua. Ini ada versi import dengan aplikasi tambahan dari Excel. Oke. Ini di lembar ketiga, harapan untuk webinar selanjutnya. Monggo Bapak Ibu diisi. Ini ada, ya saya baca lagi. Mohon untuk berbagi lagi khusus sesi rapot P5 ya Pak. Siap, semoga nanti kami
bisa menyiapkan materi lebih bagus lagi Bapak Ibu. Nggih, di waktu senggang-senggang kami nggih Bapak Ibu. Nggih. Ini dari Bapak Sumityo SMP 1 Sukomoro, sangat menarik, dan SMP 1 Tangerang hebat. Wah, keren, terima kasih. Kami lanjutkan untuk ilmu yang lain. Ya, Bapak, ini Pak Anto Pramono SPD dan Bapak Ibu yang lain ini hebat-hebat semua. Nanti kami akan berbagi ilmu selanjutnya. Untuk saat ini kami masih on, nggih. Tadi pagi in, nanti suatu ketika kami on, ada in lagi, bisa on lagi, ngaten. Ada lagi ini, terima kasih banyak, sangat membantu, dari Bapak Johan Musyahidan SMP 3 Magetan. Oke, keren. Monggo Bapak diisi untuk yang ini hal yang menarik dari Ibu Sri Mulyanti SMP 2 Lembean. Ini Bapak Ibu, ada teman-teman Bunda dari Kepala Sekolah Ibu Sri Mulyanti ini dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lembean. Ada Ibu Nuni dari SMP 3 Parang. Ada Ibu Suparti dari SMP 1 Poncol dan SMP 2 Plausan. Ini teman-teman kami dari Kepala Sekolah dari Guru Penggerak saling support Bapak Ibu. Ini ada lagi kolaborasi aplikasi e-rapot dengan Excel efektif sekali. Oke Bapak Jan, terima kasih. Tambahan ilmu Excelnya keren Pak, terima kasih. Semoga tim Bapak semakin solid berbagi ilmu. Terima kasih. Ada di kolom ketiga. Oh, ini ada Bu Sri Mulyanti. Harapan ke depan mohon diadakan webinar dengan variasi konten yang lain. Sukses terus SMP 1 Tangerang. Terima kasih Ibu. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Memang di sini kami berusaha memfasilitasi apa yang kami peroleh, apa yang kami punya, apa yang kami bisa, walaupun sedikit kami bisa berbagi ilmu dengan panjenengan semua, guru-guru hebat Indonesia. Walaupun mau 2 bulan lagi, 1 bulan lagi pensiun, saya yakin panjenengan punya semangat yang luar biasa untuk pendidikan putra-putri terbaik kita. Ini dari kolom chat bisa saya bacakan dari Ibu Farida Nunsiah. Sangat bermanfaat sekali ilmu yang didapat malam ini dalam pengisian rapot secara online dan sangat menarik sekali. Ini dari terima kasih Ibu Farida. Oke, dari Bu Yatni. Sangat luar biasa akhirnya memahami dari ilmu yang disampaikan narasumber Bapak Anto dari SMP 1 Tangerang. Semoga bermanfaat bagi Ibu Yatni dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Nanti tetap kami akan terus bergerak, nggih Bapak Ibu. Kami akan terus bergerak dan menggerakkan ekosistem pendidikan di Indonesia maju, Bapak Ibu. Nggih. Apresiasi yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat saat ini. Terima kasih. Semoga ke depan kami kelompok belajar generasi emas SMP Negeri 1 Tangerang semakin bagus, semakin solid, dan semakin bervariasi materi-materi yang akan kami hadirkan ke hadapan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Insya Allah nanti kami juga akan mengadakan IHT Bapak Ibu. Jadi nanti kami juga akan mengadakan IHT di sekolah kami. Nanti juga akan kami live streamingkan di channel YouTube kami. Juga akan kami share jika Bapak Ibu menghendaki ikut bergabung bersama kami di plafon Merdeka Mengajar. Terima kasih. Oke. Oke, ini ada Ibu Nuni. Terima kasih Ibu Nuni, ini sahabat kami, teman-teman kami dari Kepala Sekolah Guru Penggerak
Hal yang paling menarik adalah bisa mendapatkan ilmu tentang e-rapot. Oke, nggih. Terima kasih. Ini ada bisa dilanjut dengan materi lain. Maju terus SMP 1 Takeran. Terima kasih Bapak Johan. Terima kasih kembali Bapak Johan. Keren juga penjenengan Ibu Nuni. Harapan seminar berikutnya materi tentang budaya positif. Oke, siap. Ya, siap. Jadi nanti kita bisa berbagi budaya karakter baik ya. Nanti bisa budaya positif dengan berbagai narasumber. Untuk saat ini fokus kami untuk kombel intrasekolah dan pemanfaatan plafon Merdeka Mengajar Bapak Ibu guru hebat. Mungkin karena waktu sudah 21:29 nggih Bapak Ibu. Ini kami stop sharing dulu. Nanti bisa kita lanjut kembali. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Nggih. Oke, nggih. Nggih Ibu Yatni, terima kasih banyak nggih. Tibalah kita di penghujung acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kami keluarga besar Generasi Emas, komunitas belajar Generasi Emas, dan Kombel Intra SMP Negeri 1 Takeran, Magetan, Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan pada materi pada malam hari ini tentang